Assalamualaikum dan selamat siang pemirsa Kompas TV Makassar dimanapun Anda berada. Tentunya saya berdua hadir kembali menjumpai pemirsa I Love Makassar. Ada saya Faras dan ada saya Erma Burhan. Dan saya Faras kembali menemani pemirsa I Love Makassar. Seperti biasa ya Erma, selama 1 jam 30 menit ke depan. Ada banyak informasi akan kita hadirkan. Tentunya juga ada beberapa video klip dan hari ini kita seperti biasa akan memberikan kata bijak untuk mengawali tanggal 4 April ini ya. Baik, Faras. Ya, ini dia kata bijaknya untuk Anda. Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti menyertainya. Barang siapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga. Iya, dan kata bijak ini disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua Islam. Beliau adalah orang yang terakhir kali bisa makan dan beristirahat setelah yakin penduduk sudah terjamin kesejahteraannya. Umar bin Khattab sangat terkenal dengan pengawasan terhadap rakyatnya dan ketegasannya terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan, khususnya apabila orang yang melakukan penyimpangan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan umum seperti gubernur, hakim, dan pungut zakat. Kita beralih ke segmen selanjutnya. Ini ada dialog spesial untuk pemirsa I Love Makassar, di mana saat ini kita sudah akan membahas informasi soal komunitas. Di mana komunitas ini adalah salah satu komunitas yang independen, juga bebas, tidak terikat oleh apapun. Dan komunitas ini tentunya sangat berharga untuk para adik-adik yang berada di sekitar mereka pastinya. Ada datang dari Sigi. Sigi adalah sahabat Indonesia berbagi. Untuk itu di studio kami sudah mengundang dua narasumber kita, tentunya datang dari bagian dari Sigi ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Siang. Oke, ada siapa ini di sahabat Sigi ya? Iya. Sahabat Sigi punya tagline atau apa gitu? Bisa berbagi untuk kita di sini? Menjadi orang hebat yang bergerak ketika tergerak. Menjadi orang hebat yang bergerak ketika terkena. Luar biasa ya. Iya, di sini kita bisa perkenalkan ada Munadri Aslam selaku Ketua Sigi Regional Makassar. Kemudian ada Nur Almarwah ya, Nur Almarwah Asrul selaku Humas Eksternal Sigi. Nah, kita tanya dulu sama Ketua Sigi ini. Kira-kira Sigi sahabat Indonesia ya, sahabat Indonesia berbagi. Kapan ini terbentuk? Kalau sahabat Indonesia berbagi kan bukan cuma di Makassar, ada juga di Jabodetabek yang beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Ada yang sudah 2 tahun. Kalau di Makassar sendiri itu kita bentuk tanggal 3 November 2012. Jadi baru 1 tahun lebih. Lalu di Sigi ini, Sigi adalah sahabat Indonesia berbagi. Bagaimana konsep dari komunitas ini? Konsepnya ya berbagi apapun memberi keceriaan, kebahagiaan, kesenangan, ilmu, bagi hati juga boleh. Oke, baik. Dan dari Humasnya sendiri, ini bisa dijelaskan ini Sigi kenapa memilih satu komunitas ini, lalu awalnya bagaimana komunitas ini bisa terbentuk gitu? Ini melalui sosial media ya gitu. Jadi kan ada Sigi Jabodetabek, ada Bandung, Pekanbaru, Medan, Mamuju, via sosial media yang menggembar-gembar kegiatan sosial. Akhirnya dari Makassar beberapa orang tersentuh hatinya mau ikut bikin kegiatan sosial berbagi ke masyarakat. Kita kira mengadakan proyek berbagi. Ada banyak kegiatan, ada proyek berbagi ke panti asuhan, ngajar-ngajar anak-anak gitu, ataupun berbagi buku dan fun trip sama yang lainnya. Jadi banyak kegiatannya. Manfaat yang bisa didapatkan dari Sigi ini luar biasa banyak ya. Iya. Lalu dari Sigi sendiri mengingat saat ini memang banyak sekali, ada beberapa juga komunitas lainnya seperti Sigi sendiri. Lalu apa yang membedakan dari komunitas lain dengan Sigi ini? Ada ciri khas tersendiri nggak dari Sigi?
Ciri khas tersendiri dari Sigi, sebenarnya kita kan komunitas sosial yang tidak terikat, jadi yang mau gabung silahkan gabung. Terus kalau ciri khas ya kita kegiatan itu ya dari proyek-proyek itu gitu, dari kegiatan-kegiatannya gitu. Ciri khas. Ya kalau ciri khas mungkin salah satu ciri khas Sigi ya konsep menjebak gitu. Oke. Ya, menjebak, jadi ajak teman, ajak berbagi gitu. Jadi kita juga punya tagline Sigi juga, jadi orang yang hebat, jadi orang hebat yang menjebak setelah terjebak gitu. Itu ya. Iya, jadi kita konsepnya absurd, gila, fun gitu ya, tapi tetap berada di jalan yang lurus gitu. Oke. Berada di jalan yang benar lurus, juga pasti ya. Iya, dengan Oke. konsep yang sedikit ya rada-rada. Sigi, tadi Anda menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Kalau dilakukan banyak, mulai dari ada 4 proyek utama kita. Yang pertama proyek berbagi ke panti asuhan tiap Baik. 3 bulan sekali. Sudah berapa tahun sih sebenarnya Sigi? Sudah berapa tahun sih? lebih kalau Makassar. Kalau Makassar Iya, sendiri. Sigi Makassar tiap setahun lah, tiap 3 bulan kita mengadakan proyek. Paling dekat nanti yang tanggal 6 April ini. Ada juga proyek. Ada Nanti proyek bisa berbagi. dijelaskan deh. Kita lebih ke kegiatannya dulu Yang dong. lain itu kita tiap 2 Panti minggu asuhan tadi sekali berbagi ya. ngajar di Pulau Lakang, Desa Lakang di belakang Unhas di sana. Jadi kita ngajar tentang Sigi Carade namanya. Jadi mengajar baca, aritmatika, dakwah dan English. Gitu. Oke. Terus ada yang lain juga RK. Nah ini kegiatan kita yang RK. paling receh kahuripan. Jadi Oke. kita menerima donasi uang receh. Biasa kan uang receh ya disebar atau diapain gitu. Kita menerima uang receh dari member-member Sigi. Receh mulai dari Rp100, 200, 500, 100 ribu juga kita bilang uang receh. Kapan itu terkumpul? Tiap sebulan. Tiap sebulannya. Iya. Nah, tadi kalau udah ada terkumpul seperti itu, mau dikemanakan uang receh itu? Bisa langsung sama Pak Ketuanya dong. Kalau hasil dari receh kahuripan itu, dan di situ kita sumber dananya untuk adakan kegiatan-kegiatan proyek berbagi ataupun kalau ada daerah lain yang butuh bantuan kita sumbang. Kayak kemarin kan di waktu Sinabung kita juga ada teman sana. Sigi Medan. Ikut salurkan berbagi juga. di sana. Sigi juga. Medan. Jadi kalau lewat sosial media Facebook, Twitter, kita dapat info Sigi Medan ada yang ini gitu. Kita transfer Turut dana ikut gitu, juga. Sigi Jabodetabek ada agenda ini, Sigi Mamuju ada agenda ini. Sekarang Sigi Cara di tiap daerah ada kelas, kita kirim-kiriman surat gitu dari adik-adik Mamuju, kirim surat ke adik-adik yang kita ajar gitu. Asik ya rumahnya. Iya. Kemudian tadi ada yang lain ya, selain receh apa tadi? Receh kahuripan. Receh kahuripan. Terus Sigi apa? Carade, proyek berbagi, Asiteru, Dijelaskan aksi. satu-satu gitu loh, Oh supaya iya, saya semuanya bisa selalu ngerti. kalau dapat pertanyaan tentang sih itu adrenalinnya nambah gitu, jadi senang banget gitu. Iya, yang lain tadi apa lagi kegiatannya? Kegiatan yang lain Asiteru, Aksi Sahabat Indonesia Tebar Buku. Jadi kita terima donasi buku dan kita salurkan, atau kalau kita punya buku dan belum disalurkan ke tempat-tempat, kita buka lapakan buku baca di tempat-tempat umum. Gitu. Paling asik lagi fun trip untuk member Sigi. Jadi kita sering ke daerah wisata bareng-bareng. Oke. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mengadakan gathering nasional pertama di Makassar. Makassar. Gitu. Tepatnya Jadi, kapan itu? Tahun kemarin? Tahun lalu pas 1 tahun Sigi kita undang semua, jadi gathering pertama Sigi Nasional Sahabat Indonesia Berbagi itu di Makassar dan kami yang mengadakan. Luar biasa Surabaya sekali. datang, Jakarta datang, Medan datang gitu. Iya. Lalu kalau adik-adiknya sendiri, gimana tuh prosesnya ini? Kita ke Pak Ketuanya dulu. Gimana nih prosesnya supaya mereka bisa terkumpul dan disitulah tempat Sigi berbagi gitu? Kalau untuk proyek berbagi kan kita bagi tugas sama teman-teman, ada yang survei lokasi panti, kira-kira kalau kita punya lokasi proyek berbagi yang memungkinkan dekat panti itu, kita ambil panti yang dekat. Kemudian kan kita juga sesuaikan berapa kemampuan kita yang seperti bagi, sesuaikan dengan kebutuhan panti juga. Kalau proyek berbagi sebelumnya kan ada panti yang butuh dibedah, jadi kita adakan bedah panti saja proyek sebelumnya. Berarti datang ke panti-panti asuhan pastinya ya. Selain anak panti, ada juga yang lainnya adik-adik dari Sigi sendiri. Selain dari anak panti. Dari kelas cara D. Dari kelas Ya? cara. Dari kelas cara D. Kita Kelas sudah cara 2 D. kelas. Nah, itu kayak gimana tuh kelas cara D-nya? Jadi cara D itu yang membaca, aritmatika, dakwah, tulis. Kita di Sigi ada kepala sekolah cara D juga. Jadi kita sudah 2 kelas, sebelumnya di kelas cara D Untia dan sekarang kelas cara D Lakang.
Kita Oke. juga pernah kelas cara de losari. Jadi ada kepala sekolahnya yang ngehandle adik-adiknya. Ketua kelasnya juga ada Iya, juga. ketua kelas dari adik-adiknya, Oke. gitu. Kepala sekolah yang nge-handle adik-adiknya dengan dia yang kontak. Hari ini kita belajar. Mereka 2 dari minggu mana? sekali. Mereka dari mana? Mereka dari daerah itu sendiri, gitu. Misalnya dari Untia, karena kan agak jauh ke dalam. Dari sana kita ajar kreativitas tentang bahasa Baik. Inggris gitu, dan sebagainya. Kalau di Losari kita ajar anak-anak pengamen. Kalau Mengajak mereka yang ada di sekitar mengajar. sana ya? Kalau kayak bahkan itu Losari beberapa yang sudah berumur 9 tahun, mereka banyak yang bisa membaca, jadi kita ajar membaca. Oke, Gitu. luar biasa sekali. Nah, Iya. di antara kalian, komunitas Sigi ini adalah salah satu komunitas yang dibentuk dari berbagai profesi, bukan? Iya. Iya, dari berbagai profesi. Yang lainnya pasti semua sudah kerja gitu kan. Iya. Nah, lalu bagaimana kalian membagi waktu antara pekerjaan dengan membagi waktu bersama komunitas Sigi dan adik-adik nantinya? Bingung ini ya. Kenapa? Oh, ya, silakan. Kalau masalah waktu kan teman-teman ada yang masih mahasiswa dan memang kebanyakan mahasiswa. Ya. Ada yang sudah kerja di apa? Di mana-mana. Di Jadi latar mana-mana belakangnya ada macam-macam. latar belakangnya profesinya beda-beda. Jadi macam-macam. kalau waktunya fleksibel dari teman-teman. Kapan bisanya mereka gabung, ya gabung. Tapi informasi pasti ada di Informasi pasti Facebook jalan. dan ada humas internal yang selalu menginformasikan. Jadi selalu informasi selalu tersampaikan. Kalau mereka bisa hadir, kita rapat datang. Kalau nggak bisa nggak masalah, nanti informasi disampaikan. Jadi latar belakangnya macam-macam. Mulai dokter, arsitektur, di kerja proyek di kerja Tapi macam-macam. itu semua ndak ada masalahnya kan kalau Iya, yang bergabung di Sigi nggak ya. masalah. Latar belakang Iya. apapun bisa dengan senang hati kami Baik. Nah, iya. kita punya beberapa kegiatan dari Sigi sendiri. Ada insert gambar dari I Love Makassar yang sudah kita hadirkan hari ini. Wow, banyak sekali. Banyak sekali iya. komunitas dari Sigi ini yang sudah tergabung ya Iya. selama 1 jam lebih. Dan ini kita bisa 1 tahun lebih 1 ya, tahun. 1 tahun lebih. Dan ini Ini kita pas- bisa melihat mereka siapa-siapa. Ini pas acara gathering nasional. Aha. Jadi yang beda-beda baju itu dari luar gitu. Jadi kita pas ulang tahun Sigi pertama kita juga mengundang 100 komunitas yang ada di Makassar. Komunitas Sigi. Komunitas Komunitas lain. lain. Jadi Makassar itu ternyata kreatif itu. Banyak sekali komunitas yang hebat-hebat gitu. Jadi kita ngadakan kegiatan dan mereka pada Datang. Kalau yang ini Proyek berbagi 4 visit museum. dari Kita- mana ini? Dari mana? Makassar juga. Iya, Sigi Makassar. Makassar. Oke, kegiatan apa yang dilakukan di sini sehingga bisa berkumpul bersama Iya. komunitas Sigi? Di sini kita bawa anak-anak panti ngelihat di museum. Iya, Ke Museumnya ya, Rotterdam, mengajak ya. anak wisata panti. museum gitu. Wisata museum. Ini Oke. aksi Asiteru, aksi Sahabat Indonesia Tebar Buku, kita membuka pojok baca. Mereka masih kecil-kecil juga ya Iya, ternyata. jadi banyak. Ini anak-anak yang di Losari. Kalau Ini di Losari, Ini di Losari. Oke, next ada lagi. Nah, ini kayaknya Ini fun berpetualang nih ya. Aha. Ini salah satu agenda kita fun trip bersama Sigi. Jadi untuk mengakrabkan para member Sigi, kita mengadakan fun trip bersama gitu. Ini Nisa. Nisa. Ini salah satu siswa kita di Dari mana nih? Cara Untia. 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 Iya, dia paling aktif juga masih kelas 3 SD kayaknya. Oke, baik. Next. Ini sepertinya base camp kalian ya? Bukan. Ini panti asuhan. Ini Panti asuhan. proyek berbagi 2 kita nonton bareng di Iya. panti. Nonton apa? bareng, Nonton film untuk Rena waktu itu. Oke, Iya, jadi baik. banyak. Ini masih fun trip juga, kita Pantai juga, camping. berkemah ya, camping, dan ini Proyek dari berbagi 4 ya. Setelah visit museum kita ke Rotterdam juga. Ajak Rotterdam. anak pantinya. Itu ini kalau kegiatannya membuat karya daur ulang. Gitu. Jadi tema tiap proyek berbagi beda-beda. Mulai berbagi sepatu, nonton film, ajak ke museum, Banyak membuat juga karya ya. sampai ya nanti yang terakhir ini bedakan. Oh ini Nah, ini receh yang tahun depan. recehan kemarin Iya, ya. jadi kita kumpulin receh. Bisa sampai 400, 600 bahkan 1 juta terkumpul uang receh semua. Paling enak bawa ke Oke. bank, kasihan tellernya. Nah itu dia, ini menarik sekali di recehan. Kita melihat bahwa recehan Iya. adalah salah satu yang sebenarnya nggak terlalu dipedulikan Bukan sama sama orang. setiap Iya. orang gitu ya. Iya. Dengan adanya recehan ini tentunya sangat membantu untuk para Iya. siapapun Kelihatan. yang ingin bantu pastinya ya. Nah
Kalau kita melihat tadi ada beberapa kegiatan, kemudian kita juga akan tahu bagaimana sebenarnya dari komunitas Sigi ini membantu adik-adik kita untuk menggapai cita-cita dan ilmu pastinya. Dan kita akan bahas kembali usai jeda berikut. Anda tetap di sini dan pemirsa I Love Makassar juga tetap menyaksikan I Love Makassar karena usai jeda berikut kami akan kembali lagi. I Love Makassar, Makassar, inspirasi Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di I Love Makassar, inspirasi Indonesia. Tentunya kita masih membahas soal Sigi, sahabat Indonesia berbagi bersama dua rekan kita di sini. Ada datang dari Munadri, juga ada Nur Alam Marwah. Nur Al Marwah ya, bisa juga ya. Nah, ada Pak Ketuanya, ada Humas eksternalnya dari sahabat Indonesia berbagi. Nah, kita tadi sudah membahas bagaimana kegiatan dari Sigi ini, kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita. Nah, kita akan tanya sebenarnya bagaimana mereka bisa mengajak adik-adik yang sebenarnya notabene-nya nih ya, mereka yang kalau anak kecil susah diaturnya. Terus bagaimana dari kalian untuk bisa mengajak mereka untuk memperhatikan kalian yang lagi mengajar, juga bagaimana membuat mereka fokus dengan adanya kegiatan seperti ini. Dari Marwah. Oke, jadi kalau mengajar anak-anak kecil itu emang ya agak-agak susah gitu. Iya, itu dia lebih bandel juga gitu kemana-mana, ya. hiperaktif, itu loncat-loncat gitu kan. Jadi kalau di pengalaman kita ngajar itu, kita selalu selingi, kita ngajarnya bukan serius kayak di kelas ya. Kita ngajarnya dengan games atau dengan ceria. Jadi sebelum belajar kita main games dulu. Kita tanyain minggu depan kalian mau main apa? Saya mau main ini, saya mau main ini gitu. Oke, habis kita belajar dulu, habis itu kita main ya gitu. Dan tiap karena kita kan banyak anak Sigi, banyak juga adik-adiknya, dan tiap anak kita kebagian satu kakak satu adik gitu. Jadi berarti satu kakak Sigi, satu adik yang ngajarin gitu. Kita tanya ke Pak Ketuanya deh, kalau ada yang membandel gimana kalau ada yang membandel? Kalau ada yang membandel sih kadang ya harus bisa tahan emosi lah, kalau namanya juga anak-anak gitu. Harus pura-pura sabar gitu ya. Kita di antara kita ada kok profesional yang bisa menangani anak bandel. Oke, pernah ada peristiwa kayak gitu? Pernah waktu di Losari ada. Iya, ngerusuh gitu. Dia ngerusuh terus, nggak tahu mungkin apakah terlalu aktif anaknya atau bagaimana. Hiperaktif ya? Iya. Jadi ada teman satu yang ternyata bisa profesional ya. Profesional. Karena dia caranya dia itu langsung dirangkul adiknya gitu. Kenapa begini? Terus dipanggil cerita saja. Kalau di Sigi sering kita panggil mamanya anak gitu, kalau di Sigi mamanya anak. Kakak gitu ya. Nomor 1. Iya, seakan-akan lebih dekat juga pastinya ya. Nah, tadi kita sudah berbicara ternyata selain kalian berdua juga ada di Studio I Love Makassar teman-teman dari Sigi juga. Nah, kita akan tanya ini ya, bagaimana pengalaman dari teman-teman Sigi lainnya selama bergabung di Sahabat Indonesia Berbagi. Ini ada beberapa teman-teman dari Sigi yang sudah datang ke sini. Kita sapa dulu. Halo semuanya. Iya. Dan di sana sudah ada beberapa dari sahabat Sigi. Kita mau tanya bagaimana sih sebenarnya pengalaman dari kalian selama Sigi terbentuk 1 tahun lebih ya. Kita akan tanya siapa yang audiens bersedia untuk kita tanya. Pengalaman masuk Sigi. Tanya dulu dong siapa namanya. Nama saya Hesti. Esti. Iya, Halo Esti. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, silakan. Gimana pengalamannya selama bergabung di Sigi? Saya gabung di Sigi itu sudah 1 tahun ya. 1 tahun. Iya, pengalamannya itu banyak sekali. Pernah juga buka kelas crafter. Iya, yang Semacam apa tuh? pengeluaran bahan bekas untuk mencari dana untuk Gatnas. Ya. Dan banyak juga ngajar, sudah dijelaskan sama Nunu juga, ngajar-ngajar di Sigi Cara Dek. Senang pastinya ya. Senang. Profesinya apa sih sekarang?
Tentor, Tentor. Oke, berarti tentor apa, matematika? jarimatika. Jarimatika, luar biasa. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana Esti sendiri membagi waktu untuk mengajar di Sigi, kemudian jadi tentor juga di luar, bisa dijelaskan? Kan kegiatan Sigi itu biasa sore, rapatnya sore. Terus saya ngajar biasa selesai jam 4, jam setengah 6, jadi selesai ngajar itu langsung melipir. Oh, libur ya? Melipir ke tempat rapat itu. Oke, kalian lengkap ya, pasti terkumpul dan tentunya akan membicarakan proyek apa lagi pasti akan dilakukan pastinya ya. Oke, terima kasih Esti. Ada lagi yang lain yang mau berbagi pengalaman? Iya, bisa dengan siapa? Dengan siapa? Jangan malu-malu dong. Kita di sini kan cuman kita berapa ya? Berempat ini, berlima. Boleh, silakan. Dari mana? Kiki dan Mutia. Kami baru join di Sigi baru seminggu kayaknya. Seminggu. Dan merasa tertarik dengan Sigi? Ya, Apa yang membuat kamu tertarik bergabung di Sigi? karena pada dasarnya kami ingin saling berbagi kebahagiaan ke anak-anak yang membutuhkan. Oke. Dan selama kita masih mampu untuk berbagi, kenapa tidak? Apa yang membatasi kita untuk berbagi ke anak-anak? Baik, selama seminggu ini sudah ada pengalaman? Alhamdulillah dapat kelas mengajar di Lakang yang kemarin dan lagi ngurus yang proyek untuk besok nanti. Oke, terima kasih sudah bergabung di Dialog Makassar edisi hari ini dan kita kembali ke dialog kita bersama Pak Ketua yang dari tadi diam ngomong dong ya dengan humas eksternalnya. Nah, yang kita ketahui bahwa Sigi memang tiap waktu harus ada waktu ya untuk berkumpul kembali dengan rekan-rekan yang beda profesi. Kemudian bagaimana Anda bisa meluangkan waktu itu untuk berkumpul kembali dengan rekan-rekan dari Sigi? Kalau untuk meluangkan waktu kan tadi kan informasi melalui sosial media dan kita tidak tiap hari gitu, Tidak tiap hari. seminggu mungkin ngumpul atau tiap 2 minggu baru ngumpul dan waktu ngumpulnya disesuaikan dengan kondisi teman-teman gitu. Jadi teman yang gabung nggak, kita bukan kayak kantoran yang tiap hari harus gitu kan, tidak, ini fleksibel sekali, waktunya fleksibel. Jadi siapa yang bisa datang mari datang, yang bisa meluangkan mari meluangkan gitu. Di mana sih tempatnya? Nah, kita ini nomaden. Oh, Nomaden, berarti pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. informasinya gimana tuh biar mereka bisa dapat informasi semuanya? Iya, kita informasinya lewat Twitter, lewat Facebook dan Sosial media ya? Sosial media. Dan Oke. kalau misalnya ada yang mau bergabung, bisa langsung diarahkan ke humas internal untuk dia sending Sama kamu dong kalau gitu. Saya eksternal keluar. Jadi ada bagiannya humas internal. Jadi setiap orang ada bagian-bagiannya. Gitu. Baik. Iya. Nah, selanjutnya kita ada satu kegiatan lagi dari Sigi sendiri. Ini mengenai kegiatan Sigi juga pastinya ya. Iya. Nah, Gabungan kegiatan Sigi. gabungan dari kegiatan Sigi. Kita simak, ini dia video klipnya untuk pemirsa Dialog Makassar. And we're standing side by side. What it takes to come alive. Way I'm feeling, I just can't deny. Got to let it go. Found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Wah, heboh sekali ternyata kegiatannya. Ada ribuan kali ya? Kalau ribuan itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Pernah kumpul kegiatannya sampai se-Indonesia? Ada Yang nggak kegiatan? kemarin itu gathering nasional di Makassar. Semuanya bisa hadir Iya, gitu berbagi ya? kisah, berbagi kasih. Oh, Gitu. oke, luar biasa. Nah, Sigi tadi
sudah menjelaskan beberapa kegiatan ya, kemudian apa-apa saja yang menjadi kepentingan dari Sigi sendiri. Sebenarnya Sigi sudah terbentuk dari 1 tahun lebih untuk wilayah Makassar. Kalau se-Indonesia? Se-Indonesia 2 tahunan mungkin Ini ya. sebenarnya lanjutan dari ini ya, bukan kalian sendiri yang membentuk ya. Bukan. Ini lanjutan dari, sebenarnya terbentuk awalnya dari mana sih, daerah mana? Jabodetabek. Jakarta Ya, ya, Dari Jabodetabek. 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 Ya, mereka Sigi. membuat satu komunitas Sigi juga namanya. Iya, Iya. Sahabat Indonesia Berbagi juga. Cuma kita kan bedakan cuma pakai itu Sigi regional Jabodetabek, Sigi regional regional Makassar, Makassar, iya. regional Medan, Mamuju. Jadi cuma pakai regional saja di belakangnya tambahan. Oke, Sigi. Tadi tagline-nya apa tadi? Menjadi orang hebat yang Yang bergerak. semangat dong. Menjadi orang hebat yang bergerak ketika tergerak. Wih, luar biasa. Nah, kita akan tanya lagi kegiatan selanjutnya untuk Sigi ke depannya. Ada kegiatan dekat-dekat ini? Kegiatan paling dekat lusa ya, hari Minggu kita Minggu. Iya, kita mau fun games Oke. atau outbound sama anak-anak panti lagi. Ini sudah proyek berbagi ke-6. Jadi kita ajak anak panti keluar, main-main di luar sama-sama anak panti. Jadi kita ya sama tetap berbagi kebahagiaan, keceriaan sama anak-anak panti. Karena sebenarnya kalau konsepnya kita berbagi, sebenarnya bukan cuma untuk bahagianya mereka, tapi lebih kepada bahagianya kita juga, bagaimana bisa Iya. berbagi. Kalau mereka bisa bahagia, kita pun juga ikut bahagia ya pastinya. Nah, ini sudah lusa. Di mana sih acaranya? Rencana di Benteng Sombaupu. Benteng Sombaupu mengundang beberapa anak panti yang ada di Makassar. Makassar. Jadi kalau hari Minggu nanti kita ajak anak panti dari Panti Asuhan Assalam yang ada di Malengkeri, karena lokasinya dekat juga ke Benteng Sombaupu. Jadi ini ada ajak anak ke sana, ajak mereka main-main lah di sana seharian. Mulai game tradisional, game Flying Fox dari Sintalaras. Pokoknya banyak game Outbound lah. gitu ya? Outbound, iya. Aha. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya juga tertarik untuk bergabung di Sigi. Apalagi pemirsa Loh Makassar yang menyaksikan kita hari ini. Nah, gimana sebenarnya untuk mereka bisa bergabung bersama Sigi? Kalau untuk bergabung lewat Sigi, dimanapun Anda berada, mau di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dimanapun, tinggal pantau di Twitter dengan Facebooknya. Pantau Facebooknya, like Facebooknya, line FB-nya dengan lihat @Sigi News atau Makassar @Sigi Makassar. Gitu. Makassar, Untuk Makassar nanti akan ada form diisi dan di situ nanti akan nomor telepon. Kalau kita nggak ketemu mas internalnya, nanti akan dihubungi lewat form itu. Jadi lewat situ bisa ikut gabung dengan kami Sigi Makassar. Oke, baik. Sepertinya sangat jelas ya untuk kita bergabung di Sigi. Apalagi kita meluangkan waktu untuk kegiatan seperti ini yang sebenarnya kegiatan yang sangat mulia pastinya juga ya, untuk mengajarkan adik-adik, kemudian berbagi bersama mereka, profesi dan juga beda profesi bergabung menjadi satu, itu adalah hal yang paling menarik juga untuk kita semua ya pastinya. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan tanya kepada ketua dari komunitas Sigi ini, kemudian kepada humasnya. Sebenarnya Sigi ini ke depan mau dikemanakan gitu? Ke ketuanya dulu. Kalau Sigi itu harapannya ke depan bagaimana bisa menjadi lebih besar lagi, lebih banyak berbagi dan lebih banyak menginspirasi buat anak-anak. Gitu ya. Kalau dari humasnya sendiri? Kalau saya lebih ke anggota Siginya makin banyak, jadi makin banyak virus-virus berbagi bisa disebar gitu. Dari Makassar ini teman yang dari Ambon pulang ke Ambon bikin Sigi Ambon. Dari Yang Makassar penting bukan kenalan Sigi virus-virus yang aneh ya. Iya, virus berbagi kita. Virus berbagi kita kita agen ya. penyebar virus, menginvasi makhluk masuk di dunia dengan untuk berbagi ke masyarakat. Tentunya dengan senang hati mengajak mereka yang ingin bergabung bersama Sigi pastinya ya. Betul. Terima kasih Sigi, sahabat Indonesia Berbagi yang sudah bergabung bersama kita di Dialog Makassar. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi untuk Indonesia pastinya ya.